Megawati pasang badan apabila Hasto Kristianto ditangkap oleh KPK. Ya, bila Hasto ditangkap KPK, Megawati akan mendatangi kepada KPK dan inilah pernyataan Megawati. Kok sekarang polisi aja, Mbok ya yang partai lain tuh ya digituin, no? Udah betul apa enggak? Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Itulah tadi Megawati Soekarno Putri yang akan mendatangi KPK bila Hasto Kristianto ditangkap oleh KPK. Namun demikian, keterangan KPK tidak gentar terhadap ancaman Megawati Soekarno Putri yang akan mendatangi KPK bila Hasto Kristianto ditangkap. Dan coba kita dengarkan pernyataan KPK. Iya, jadi saya setelah ditanya kemarin rekan-rekan pasca konferensi pers kinerja Dewan Pengawas, saya mencoba melihat pidato beliau yang menyampaikan bahwa akan hadir karena beliau memiliki tanggung jawab sebagai ketua, ya. Saya pikir tidak ada ancaman di situ, ya, bahwa beliau, saya yakini, merupakan seorang negarawan, Presiden Republik Indonesia yang kelima, anak dari almarhum Insinyur Soekarno. Saya meyakini Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum, ya. Sangat tidak masuk akal bagi saya, makanya kemarin itu apabila ada narasi yang mengatakan Presiden Republik Indonesia yang kelima ini mengancam KPK, tapi ternyata setelah saya lihat videonya tidak seperti itu. Itulah pernyataan KPK yang tidak gentar terhadap ancaman Presiden kelima Megawati Soekarno Putri yang akan mendatangi KPK bila Hasto Kristianto ditangkap oleh KPK. Saya tidak bisa mengomentari terkait hal itu, ya, karena kembali penyidik akan melaksanakan kegiatan secara prosedural sesuai dengan aturan hukum yang ada. Siapapun yang memang ditemukan padanya alat bukti yang cukup untuk dapat dilakukan proses penyidikan tentunya akan ditindaklanjuti oleh KPK. Itulah tadi pernyataan KPK yang mengatakan bahwa secara prosedural tidak akan mempengaruhi apa yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri dalam rangka mendatangi KPK apabila Hasto Kristianto ditangkap oleh pihak kepolisian. Maksud saya KPK. Yasona Lauli sebagai Menkumham yang dipanggil KPK tidak mendatangi KPK dan otomatis menjadi bahan tertawaan warga, dan inilah yang menertawakan Yasona Lauli yang tidak menghadiri panggilan KPK. Pak Yasona Lauli di mana? Kok nggak datang panggilan KPK? Lagi panik ya? Mau ngadep Ibu Ketum dulu? Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli tidak menghadiri pemanggilan di Gedung Merah Putih KPK Jumat pagi dalam kasus Harun Masiku.
Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut, Yasona tak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK hari ini. Karena berhalangan hadir, Yasona meminta penjadwalan ulang untuk dirinya. Penjadwalan ulang pemanggilan ex-Menkumham Yasona Lauli rencananya akan dilakukan Rabu pekan depan sebagai saksi kasus pergantian antar waktu anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku. Istimewa sekali, makin banyak nih kader PDIP yang dipanggil KPK. Kemarin Pak Hasto dipanggil KPK terkait Harun Masiku. Sekarang Pak Yasona Lauli. Ya, heran sih. Tapi kok Pak Yasona nggak datang dipanggil KPK? Jangan gitulah, ya kan? Apa ngadep Bu Ketum dulu sebelum ketemu KPK? Minta perlindungan? Atau minta petunjuk? Tapi memang keren kali Bu Mega ini ya, belain kadernya Pak Hasto. Bayangkan aja Bu Mega sampai ngomong gini loh. Kalau KPK sampai nangkep Pak Hasto, ya Bu Mega akan datengin tuh KPK. Bayangkan, ngeri kan? Pasti Pak Yasona mau dibela gitu juga kan? Ya kan? Nah, saya ada saran nih, boleh didengar, boleh dihiraukan. Nanti pas Pak Yasona mau datangin KPK, jangan lupa makan dulu. Itu sangat penting. Karena apa? Tiba-tiba banyak pikiran, ya kan, asam lambung naik, repot semua, ya kan? Nah, rekomendasi dari saya nih, lihat. Cakalang sambal suwir, top punya, the best. Kita tes ya. Nah, nih, packagingnya seperti ini nih. Tuh, ya. Cakalang sambal suwir. Nggak ribet, ya. Khas Bali, tanpa bahan pengawet. Mantap. Kita tes dua. Tuh. Masih hangat nih. Udah kita panasin tadi. Wow. Kita tes kawan-kawan ya, tanpa nasi dulu. Rasanya gurih. Pedesnya pas, muncrat. Pedesnya pas nampol, ya. Dan ikan itu masih gede-gede banget tuh. Ya, teksturnya dapat banget ya. Kayaknya paling tepat memang kalau dicampur nasi putih anget-anget. Kita tes ya. The best, top. Pakai telur, pakai cakalang sambal suwir sama nasi hangat. Jadi untuk kawan-kawanku semua yang mau cakalang sambal suwir yang enak, yang pedasnya nampol ini, ya, tinggal pesan, seluruh sosial medianya aku taruh di bawah ini. Oke, Pak Yasona boleh juga pesan sebelum ke KPK. KPK merespon pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait penyelidikan Sekjen Hasto Kristianto. Sebelumnya, Megawati mengancam bakal mendatangi KPK jika Hasto ditangkap. Terkait hal itu, KPK berespon dengan santai karena penyidikan terhadap Hasto soal kasus dugaan suap sudah dilakukan sesuai prosedural. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika pada Jumat 13 Desember. Tessa mengatakan langkah penyidikan terhadap Hasto sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada. Menurutnya, semua pihak yang dilakukan penyidikan oleh penyidik bisa diproses hukum jika ditemukan alat bukti yang cukup dan tidak mengada-ada. Tessa juga menyebut bahwa KPK berjalan diawasi ketat oleh Dewan Pengawas, sehingga semua tindakan KPK dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Hasto ditahan, Megawati pasang badan. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini guys, di follow dulu ya guys. Mantap guys. Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa akan turun tangan bila sekjennya Hasto ditangkap di kasus Harun Masiku. Maksudnya kayak mana? Mau melindungi koruptor gitu maksudnya? Biarkan proses hukum saja yang berjalan. Ini takut sama takut ya. Kalau memang dia tidak bersalah, gak usah takut. Hadapi
hadapi saja proses hukumnya. Nggak usah pakai turun tangan segala. Turun tangan mau ngapain gitu loh. Aku heran guys. Ya, nggak usahlah pasang-pasang badan. Kalau yang namanya korupsi di Indonesia harus diberantas. Jangan malah dilindungi. Ini yang salah. Ini yang salah. Anak-anak jenderal kawal terus pemerintahan Pak Prabowo untuk melenyapkan korupsi di Indonesia. Bum, 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 meledak bom.